yang sudah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Nenek Yosef Buralado, Nenek Francisca Nago, Nenek Yosef Poli, Nenek Bejor, Bapak Labertus Buralado, Mama Regina Line, Kakak Egidius Bura, Kakak Francisca, Kakak Robiana. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Nenek Reo, Nenek Sewa, Nenek Mita, Bapak Nadus No, Mama Loresia Loar, Kakak Marianus Oja, dan semua anggota keluarga turunan Wolo Todan yang sudah meninggal dunia. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Robertus Rotan, Mama Maria Nini, Bapak Cornelius Blufur. Mohon peristirahatan kekal bagi arwah Bapak Alex Goleng, Mama Asalia Wadelina, dan semua anggota keluarga yang sudah meninggal. Mohon peristirahatan kekal bagi arwah Bapak Benedictus Boli, Mama Marta Sonemiri, dan semua anggota keluarga yang sudah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi arwah Mama Ana Maria, anak-anak Sekte Ubun, Bapak Paulus, dan semua anggota keluarga yang telah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Thomas Lela, Bapak Sareng, Bapak Almusus, Bapak Almesus, Bapak Agustinus, No Oscar, Mama Maria Bunga, Mama Ure, Mama Maria Nona, Elizabeth, dan Nona Ana. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Stefanus Nura, Mama Kulita Ana, anak Julianus Dare, Bapak Alfontus Nura, Bapak Laurentius Jagong, serta semua keluarga yang telah meninggal. Mohon keselamatan kekal untuk arwah Mama Tresia Sia, semoga arwah diterima di sisi Bapa. Mohon keselamatan kekal untuk arwah Bapak Blasius Badar, Bapak Bernardus Sedo, Mama Bernadetta Bunga, Mama Agnes Nadu, Mama Lucia Lucu, Meme, Mama Veronica, Kakak Borgias Luka, beserta keluarga yang sudah meninggal. Mohon keselamatan kekal untuk arwah Bapak Bernardus Mado, Mama Bernadetta Buka, Mama Yasinta, serta keluarga yang telah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Bapak Yohanes Juan, Mama Bernadetta Su, Kakak Trisia Goriti, anak Bernardus Jawa, Kakak Diu, Kakak Maria, Dede Bertolomeus Sapa. Mohon keselamatan jiwa bagi Laurentius Mua, Mama Antonia Willy, dan keluarga yang sudah meninggal. Mohon keselamatan jiwa bagi arwah Kakek Yakubus Ure, Kakek Laurentius Risu, Nenek Margareta Asih, Nenek Maria Desti, Nenek Martanitan, Saudara Gabriel Arianto, dan bersama semua anggota yang sudah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Bapak Cornelius Dewa. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Bapak Karinus Dogoro, anak Gabriela, anak Lucia Bunga.
Mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Andreas Dadu, Thomas Terang, Martinus Moa, Mama Veronica Blay, Mama Dominika Galima, Bapak Wilmus Roda, anak Robi serta semua keluarga yang telah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi arwah kakek Romulus Roma, Simon Lima, kakek Petrus Goli, nenek Bernadita, nenek Maria Lona, anak Margareta Fortina Juli. Mohon keselamatan kekal untuk Mama Veronica Vero, anak Herman Yosef Lule, Bapak Yohanes Boban, Mama Lucia Ale, Bapak Hermos Bos Basan, Mama Katrina Basan, Nenek Solon, Nenek Praga, serta semua yang sudah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Yohanes Lelang, Bapak Yakobus Levidon Lelang, Yosef Jenny, Maria Agustina, Agnes Pince, Anselia Susanti, Nona Ayu, dan semua anggota keluarga yang telah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Opa Simon Nega, Nenek Monika Tuna, Opa Bernabas Seon Nobo, Nenek Serien Seo. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Nikolaus Maro, Mama Maria Magdalena, Bapak Presius Paes, Mama Wilhelmina Weni, Nenek Paulus Pora, Mama Maria Bumba. Semoga arwah mereka diterima di sisi Bapa. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Ardianus Arianto. Syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria atas pengertian penyertaan kepada satu keluarga. Mohon perlindungan di hari-hari hidup selanjutnya. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Opa Teddy, Opa Yakobus, Opa Nicodemus, Oma Nor, Oma Rosa, Bapak Petrus, Bapak Sardan, Mama Lucia, Tante Evi, Kakak Domi, adik Maria, anak Bernard Antonio, dan seluruh keluarga besar Seda, keluarga besar Pau, Pelukilo yang telah meninggal. Mohon keselamatan jiwa bagi arwah Nenek Robertus Lalan, Nenek Carolina Boja, Bapak Tobias Toba, Mama Veronica Helena. Mohon keselamatan bagi jiwa Nenek Yohanes Baga, Nenek Bernadita Bana, Bapak Yakobus Baga, Bapak Yafet Samson, Kakak Stefano. Mohon keselamatan jiwa bagi arwah Nenek Alexius Goleng, Nenek Ansalia Wendelina Salipur, serta semua anggota keluarga yang telah meninggal. Mohon keselamatan jiwa bagi arwah Nenek Benedictus Polit, Nenek Marta Somi, serta semua anggota keluarga yang telah meninggal. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan dan Bunda Maria untuk seorang bapak yang sedang menjalankan tugas negara di Papua. Mohon keselamatan bagi arwah Bapak Filipus Daleng, Mama Susana Sela, Kakak Marcelina Lenggo, Opa Nikolaus Hula, Oma Tresia Pia. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Kakek Robinus Soban, Nenek Veronica Getan, Kakek Botu, Nenek Lisan, Bapak Kanisius Botu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Natal Tuhan datang lagi. Bangsa Israel yang tengah berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang itu menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Seperti yang dilukiskan dalam maklumat berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Di malam yang berrahmat ini, dalam iman yang satu dan sama, kita berkumpul untuk menyambut Kristus, Juru Selamat dunia. Ia yang adalah sukacita iman kita akan hadir saat ini dengan mengetuk pintu hati kita masing-masing. Ia ingin berjalan bersama kita dan mau merasakan apa yang kita rasakan dalam setiap kelemahan kita. Dengan tema, kamu akan menjumpai bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Marilah kita menyambut kelahiran Putra Allah ke dalam palungan hidup kita masing-masing. Kiranya kedatangan Kristus Sang Juru Selamat memampukan kita umat pilihannya untuk menyediakan lampin terbaik, sehingga dapat membungkus segala rahmat yang senantiasa Ia berikan dalam seluruh pesiara hidup kita. Marilah kita semua berdiri dan dengan sukacita membuka perayaan malam ini dengan nyanyian.
merupakan peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Emmanuel, Raja Damai. Berabad-abad lamanya manusia menantikan realisasi janji Allah kepada umat manusia tentang kedatangan seorang yang akan membuka kembali pintu yang ditutup ketika dosa Adam. Dan Yesus telah lahir bagi kita. Ia lahir dalam rupa yang berbeda, di kandang yang hina, di tempat binatang ternak, karena Allah ingin mau senasib dengan manusia. Dia ingin berpihak dengan orang-orang lemah, dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang menjadi korban. Namun saudara-saudara sekalian, ini adalah suatu berita sukacita yang luar biasa, di mana Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mari kita menyambut sukacita ini dengan memadakan pujian syukur kita kepada Allah. Dan agar perayaan kita ini berkenan padanya, mari kita di awal perayaan ini kita akui semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita dan mohon ampun pada Tuhan. Saya mengaku mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Oh
Bacaan dari Kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab puk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi tumpukan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan.
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Sebab Ia datang untuk menghakimimu. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, yaitu Kristus Juru Selamat. Kamu akan bertemu dengan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaring dalam palungan. Bacaan Injil pada hari raya Natal ini atau hari malam Natal ini dibuka dengan peristiwa yang luar biasa atau yang sangat spektakuler. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah. Isinya adalah mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, maksudnya di seluruh wilayah itu. Dan inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Sebagai seorang kaisar, ia membuat suatu gebrakan untuk menertibkan manusia atau rakyatnya melalui pendaftaran atau sensus penduduk. Dengan pendaftaran ini, kekuasaan kaisar semakin dikokohkan, sebab seluruh rakyat bisa dikontrol keberadaannya. Dan karena itu setiap orang wajib untuk mendaftarkan diri di kampung halaman mereka. Dengan itu kaisar bisa mengetahui peta kekuatan rakyat, baik kekuatan politik, kekuatan ekonomi, tetapi juga termasuk kewajiban-kewajiban rakyat yang harus mereka lakukan, antara lain membayar pajak untuk negara atau untuk kaisar.
situasi ini sangat spektakuler, di mana seorang kaisar membuat terobosan baru, berita yang menggemparkan seluruh wilayah pada masa itu. Namun saudara-saudara sekalian, kisah selanjutnya terdengar sangat kontradiktif. Kisah kelahiran seorang bayi laki-laki dari pasangan Yosef dan Maria. Kisah kelahiran yang sangat memprihatinkan, yakni lahir di kandang ternak dan dibaringkan di palungan tempat minum hewan. Mengapa? Karena tidak ada tempat lagi untuk mereka di penginapan atau di kota. Bayi itu adalah Yesus Sang Emmanuel, Allah yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan ini kandang Natal sebagai hiasan pendukung, maka selain bunga-bunga yang indah ini, juga kita temukan gua atau kandang dengan bayi Yesus yang diapiti oleh kedua orang tua mereka dan juga kedua binatang. Kita usah melihat. Ya. Diapiti oleh kedua orang tua dan juga kedua binatang, yakni sapi atau lembu dan keledai. Tradisi ini berasal dari masa Santo Fransiskus Assisi yang biasa bergaul dan berbicara dengan binatang-binatang. Sapi dan keledai yang dipasang di gua itu bukan tanpa asli, ada makna. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk mendengarkan cerita mereka. Pertama, cerita dari keledai. Kamu masih ingat peran saya pada hari Minggu Palem, bukan? Ketika saya berangkat menuju ke Nisa untuk menyucikannya dari pedagang-pedagang yang berjual beli di sana. Dan pada waktu Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mulia, maka ia duduk di punggung. Di cerita dan keledai. Katanya waktu itu keledai di sekolah. Rakyat melambai-lambai dengan daun palma. Dia bukan seorang penguasa yang berpawai naik seekor kuda perkasa. Tuhan itu memilih cara lain. Ia tidak membagi-bagikan bintang-bintang kehormatan atau tanda jasa. Tetapi di mana saja ia tampak, langsung dikenal orang. Dan saya juga menjadi dua tutur orang. Ini keledai. Memang di bumi ini saya kurang berarti dibandingkan dengan seekor kuda. Saya sering ditertawakan, saya dipandang sebagai binatang yang tidak berotak lengkap. Saya disebut binatang yang bodoh. Dan setiap tahun hanya beberapa minggu orang melihat saya di samping palungan. Sesudah itu saya akan disimpan kembali di gudang yang gelap bersama dengan kawan saya satu. Tetapi saya berbangga. Tuhan sudah memilih saya yang lemah ini untuk berada di samping. Itulah kebesaran saya. Yang kedua, cerita dari sapi. Saya juga sering ditertawakan sebagai binatang yang bodoh.
Saya hanya tahu menghela bajak. Saya bukan seperti anak lembu emas yang dipuja-puja oleh orang Israel di kaki Gunung Sinai. Saya tidak mengerti akan semua pandangan bangsa tentang Allah. Saya cuma berdiri di samping Putra Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Tetapi jangan ada orang yang mau merampas Tuhanku dari saya. Lihat saja di sini, Dia yang tidur di palungan, diapiti oleh kami berdua. Dia berada di tengah makhluk ciptaannya sebagai abdinya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, inilah kisah kedua binatang keledai yang satu. Kedua binatang ini memberikan kepada kita suatu petunjuk hidup yang penting. Kedua binatang ini termasuk penafsir tertua mengenai iman kepercayaan kita, bahwa Allah yang menjelma menjadi manusia tidak membutuhkan tanda-tanda jasa atau kuasa dari manusia. Allah ingin senasib dengan manusia, bahkan mau senasib dengan orang-orang yang paling lemah, yang dianggap bodoh atau tidak berguna, asalkan mereka itu mau membuka diri dan percaya kepada-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Natal adalah hadiah terindah dari Allah bagi kita, sebab melalui penjelmaannya Allah dapat menjalankan karya penyelamatannya di dunia ini dan mengangkat derajat kita manusia yang hina ini menjadi mulia di hadapannya. Selamat Pesta Natal, Tuhan memberkati. Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, seorang putra telah lahir bagi kita, Emmanuel, Allah beserta kita. Dengan perantaraan Dia yang terbaring di palungan, mari kita menyampaikan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja kita, semoga iman akan putusan Yesus mendorong gereja kudus agar selalu membaharui diri dan masyarakat seturut kehendak Bapa. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dunia, semoga nyanyian para malaikat sungguh terwujud di dunia, sehingga di antara umat manusia terciptalah perdamaian dan kerukunan, bukan perang dan permusuhan. Kebahagiaan dan kegembiraan, bukan penderitaan dan kesedihan. Marilah kita mohon. Bagi orang yang menderita,
bertindak baik, terdorong mengulurkan tangan untuk menolong mereka dengan hati yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi kita yang mengikuti perayaan ini, semoga kita yang merayakan dan mengalami suasana Natal malam ini tidak melupakan mereka yang terpencil dan menderita, serta membawa makna perayaan ini dalam hidup bergereja di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Belas Kasih, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, dalam hari Kristus ini kita kenangkan dan doakan bersama kekal bagi Allah Bapa Paulus Boro, Mama Kristianoa, serta seluruh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, untuk selamat kekal bagi Allah Bapa Laurensius dari Mama Teresia Putri Bota, Nenek Bera, Kakak Pascalia Mura, serta semua anggota keluarga yang telah meninggal. Mohon keselamatan kekal bagi Allah Bapak Petrus Pedon, Mama Susana Bota, Bapak Ruben Bone, Saudara Petrus Arifson, serta seluruh anggota keluarga yang telah meninggal. Keselamatan kekal bagi Allah anak Non Agustinus, Bapak Estakius Minggu, Tante Maria Ursula, Tante Melina Teron, Lucia, Dominika Lisan, Nenek Kristina Guro, Nenek Martina Nalu, Adik Lambertus Lando. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Paulus Lati, Mama Paulina Botok, Mama Gertrudis Bude, anak Maria Octavian Koron. Keselamatan kekal bagi arwah Albertus Vera Dewa, Lucia Udan, Juliana, Yohanes Akun, Angelina Lorung, Maria Regina Berta, serta semua anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Darius, Bapak Bernardus Alon, Mama Maria Agustina, anak Yosef Nong Lehan, anak Katarina Gavronya, dan semua anggota keluarga yang telah meninggal. Keselamatan kekal bagi arwah Mama Maria Agustina, anak Anselmia Susanti, serta semua anggota keluarga yang telah meninggal. Keselamatan arwah Kakek Lukas Lopi, Nenek Teresia Tora, Bapak Marcelus Nong Indus, bersama semua anggota keluarga yang telah meninggal. Keselamatan kekal bagi arwah Martinus Minggu, Mama Teresia, anak Yohanes Martinus Soge, Kakak Paulus, dan semua anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Keselamatan kekal bagi arwah Bapak Bano Bakri, Mama Sabina, Mama Maria Agustina, Kakak Anselmia Susanti, adik Martinus Pemigai, dan semua anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Mama Melia Galila Parera, Opa Republikus Ein Parera, Oma Yulia Parera, Opa Lohano Parera Dato, Oma Maria Josefina Mantina Parera.
Maha Kuasa dan Kekal, dalam suasana sukacita merayakan kelahiran Putramu Yesus, kami siapkan persembahan roti dan anggur ini. Sudilah Bapa menyatukan dengan kurban Yesus yang telah menjadi serupa dengan kami, agar kami pun semakin menyerupai Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Ketika Dia diserahkan kepada
sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia mengucap-ucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Epaulus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Mari kita saling memberikan salam. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Allah penyelamat kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memperkenankan kami merayakan kelahiran penebus dengan sukacita. Semoga karena perayaan suci malam ini, kami semakin berani menjadi pewarta keselamatan bagi sesama dengan memancarkan cahaya sang anak Yesus di tengah persekutuan umat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, misa Hari Raya Natal besok 25 Desember 2022. Misa pertama jam 6 pagi. Petugas liturgi KOR dari KBG Maria Ratu Damai, Lektor Eca, Pemasmur Email, Misdinar, Sekami, dan OMK. Misa kedua jam 8 pagi, KOR Nafiri, Lektor Lala, Pemasmur Rizka, Misdinar, Sekami, dan OMK. Pemberitahuan untuk misa besok. Atas nama pengurus stasi, pengurus lingkungan, dan pengurus KBG, saya menyampaikan salam damai Natal untuk kita semua. Teristimewa Pastor Profi, Domi, titip salam juga untuk Pater Jimmy. Semoga damai Natal membawa damai juga bagi sesama, dan jangan lupa damai juga dengan lingkungan. Kalau tadi kita dengar Romo cerita tentang sapi dan keledai, itulah lingkungan. Tuhan juga memperhatikan lingkungan, kita juga memperhatikan lingkungan. Kita ingat bahwa ada himbauan supaya kita merawat lingkungan. Yang berikut, terima kasih kepada semua petugas liturgi malam ini, KOR dari KBG Maria Bunda Segala Bangsa, para misdinar, teristimewa OMK. Ini OMK ini bukan orang muda Katolik, tetapi memang keren. Ini semua dekorasi mereka yang ngurus OMK. Nah, kita patut berterima kasih. Ternyata adik-adik anak-anak kita ini sangat kreatif. Dan juga terima kasih kepada petugas keamanan, juga Misdinar, dan kami tidak lupa berterima kasih kepada Kepala SMP Negeri Nubarat yang menyumbangkan kolintang dan juga pemainnya sekaligus. Ini para guru-gurunya yang membantu misa malam ini 2 kali. Sebentar misa kedua juga mereka yang main. Sekali lagi terima kasih banyak. Bro, inilah kami stasi Napulangi. Selamat malam, damai Natal. Baik, terima kasih sudah menyampaikan selamat Natal untuk seluruh umat, baik yang berada dalam perayaan Kristi maupun yang tidak hadir. Tolong sampaikan kepada mereka bahwa ada salam dari Pastor Paul. Ya, semoga mereka besok berhadir dan datang bisa. Semoga damai Natal ini membawa kebahagiaan dan juga membawa perubahan dalam kehidupan kita. Ya, saya mengalami suatu suasana yang luar biasa, di mana anak-anak OMK dipercayakan untuk mendekor
baik di depan gereja maupun di dalam bilik, ini luar biasa. Jadi, ya, di 3 gereja ini kita memberikan kesempatan kepada orang muda untuk berkreasi. Ya. Jadi ini luar biasa. Bahkan juga di rumah-rumah, memang saya tidak pernah lewat ke atas. Tapi kalau pakai gelap atau terang itu kita bayar ke posisi terang. Ya. Jadi itu. Sehingga demikian kita boleh merayakan perayaan Natal dengan suasana yang membahagia. Kita juga berterima kasih kepada suster yang membantu ini, suster dari Kudus yang membantu kita untuk memperlancar, membagi kopi, membantu saya kerja pingsan atau bagi bermain. Ya saya kira bisa bercengkrama lama-lama karena jam 7 harus bisa keluar. Ya. Mari kita berdiri untuk merayakan istri dengan berkat. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjemahan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kerahimannya yang terang mulia telah menerangi malam ini, yang amat suci dan menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebaikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwatakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara